Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, kali ini kami akan membagikan pengalaman kami melaksanakan umroh secara mandiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bagikan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah berencana ataupun yang belum memiliki niat untuk umroh. Melihat tayangan kami, melihat pengalaman kami, jadi tertarik dan kemudian merencanakan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Awalnya kami berpikir bahwa umroh mandiri, setelah searching di YouTube, TikTok, dan sebagainya, kami pelajari umroh mandiri ini seperti apa. Kemudian setelah mempelajari, ternyata umroh mandiri ini bisa kita laksanakan secara mandiri tanpa menggunakan rombongan atau travel. Makanya kami beberapa bulan sebelumnya sudah merencanakan bersama istri ingin melaksanakan umroh secara mandiri, berdua saja dengan istri. Nah, tetapi persiapan menjelang itu, yang pertama yang kami lakukan adalah mempersiapkan paspor. Jadi paspor memang sengaja kami buat itu jauh hari sebelum bulan atau tanggal keberangkatan. Jadi setelah paspor selesai, kami mulai mencari tahu bagaimana nih cara pengurusan visa. Dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan teman yang memang dia stay di Mekah dan kemudian membantu kami untuk melakukan pengurusan visa. Dan bersyukurnya pengurusan visa tersebut tidak ada kendala dan visa kami terbit itu H-3 keberangkatan. Nah, kemudian untuk tiket, karena ini mandiri, jadi kami pesan tiket yang cari yang lebih murah, dan biasanya tiket lebih murah ini lebih banyak transit di beberapa negara. Nah, tetapi menurut saya dan istri itu tidak masalah. Jadi kami cari tiket, dan kebetulan tiket yang kami dapat ini untuk kepergian itu ada beberapa negara yang kami transit. Yang pertama itu Kuala Lumpur, kemudian transit lagi di Tiongkok, kemudian baru tiba di Jeddah. Kami bangun pukul 3:30 subuh setelah melaksanakan beberapa sholat sunat dan kemudian sholat subuh serta mempersiapkan koper dan perlengkapan-perlengkapan diperlukan. Kami berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno karena pesawat keberangkatan itu di pukul 6 pagi. Sampai di bandara, kami langsung boarding dan pesawat langsung terbang menuju Soekarno-Hatta. Kurang lebih 3 jam kami transit, kami langsung boarding menuju ke Kuala Lumpur. Non-smoking flight. Please do not smoke throughout the flight. Smoking in any form
Penerbangan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Akan tetapi perbedaan waktu sehingga jam di Kuala Lumpur ini menunjukkan pukul 13 atau pukul 1 siang. Sampai di Bandara Kuala Lumpur, kami langsung diarahkan ke imigrasi, petugas imigrasi, untuk mengisi beberapa form yang disediakan di imigrasi ini agar bisa keluar dari bandara, karena transit di Kuala Lumpur ini cukup lama. Pesawat keberangkatan kami menggunakan Hainan Airlines menuju Jeddah itu baru akan berangkat di pukul 9 nanti malam. Jadi karena ini bukan satu kode booking, sehingga kami diarahkan ke imigrasi dan keluar bandara kedatangan, dan kemudian nanti masuk lagi ke bandara keberangkatan untuk boarding pesawat Hainan Airlines-nya. Oke teman-teman, kita dapat pengalaman di Bandara Kuala Lumpur. Jadi memang kalau transit di Bandara Kuala Lumpur ini mesti agak jauh jarak jam, karena ada beberapa formulir yang harus diisi dengan link, menggunakan lebih mudah menggunakan komputer ya, MDAC. Jadi disediakan komputer tapi cukup memakan waktu. Tetapi ya sudah selesai, kita juga sudah tukar ke money changer, uang ringgit Malaysia. Jadi sekarang sedang menuju ke luar. Oke, sampai ketemu di depan. Karena waktu transitnya cukup panjang, jadi saya bersama istri yang menghabiskan waktu di bandara ini dengan berkeliling dan melihat-lihat kondisi dari keindahan dari Bandara Kuala Lumpur ini. Walaupun kami sedikit tersesat ya teman-teman, jadi awalnya berpikir pesawat Hainan Airlines ini keberangkatannya di Terminal 2, karena jarak Terminal 1 dan Terminal 2 di Kuala Lumpur ini kan cukup jauh, harus naik bis ke Terminal 2-nya. Dan parahnya ketika kami sampai di Terminal 2, rupanya boarding pesawat Hainan Airlines ini justru di Terminal 1, di terminal kedatangan kami tadi, tapi berbeda lantai ya. Jadi ya jadi agak sedikit bolak-balik ya, naik bis dari Terminal 1 ke Terminal 2, kemudian dari Terminal 2 ke Terminal 1. Tapi ya namanya juga pengalaman teman-teman, dan itu juga kami mengesampingkan pepatah malu bertanya sesat di jalan. Akhirnya bolak-balik, dan kami menikmati saja perjalanan di atas bus sambil melihat-lihat kondisi dari Terminal 2 maupun Terminal 1 Bandara Kuala Lumpur Malaysia ini.
kemudian karena di sini kami akan belanja, makan dan sebagainya, jadi kami harus menukarkan uang rupiah ke ringgit sehingga bisa jajan dan makan di Bandara Kuala Lumpur ini. 2 ringgit. Berapa makcik ringgit? Kita punya sisa uang ringgit Malaysia 10, 20, 24 ringgit. 24 ringgit Malaysia. Buat kita bawa ke Indonesia. Kita beli kue satu ini 10 ringgit. Dua kue. 2 kue 20 ringgit. Sekitar jam 7 kami sudah boarding, sudah di gate untuk menunggu keberangkatan pesawat Hainan Airlines menuju Haikou, Bandara Haikou di Tiongkok. Kurang lebih 3 jam kami tiba di Bandara Haikou, Tiongkok, dan langsung menuju pemeriksaan dokumen. Karena ini transit, jadi kita tidak diarahkan keluar bandara, tetapi jalur transit. Terus selanjutnya boarding menuju Jeddah. Transit di sini kurang lebih 3 jam juga ya teman-teman. Tapi di sini waktunya sudah malam sehingga bandaranya juga cukup sepi. Kami sudah di pesawat menuju Jeddah. Di pesawat ini sebagian besar juga jemaah umroh, walaupun banyak juga penumpang-penumpang lain sepertinya. Dan di maskapai Hainan ini fasilitasnya cukup baik. Kita diberi makan 2 kali dan 1 kali snack. Jadi tidak usah khawatir soal makanan, dan juga tidak usah khawatir soal minum kalau haus dan sebagainya. Kita tinggal minta kepada pramugari dan pramugari akan memberikan apa yang kita perlukan. Pelayanannya cukup baik, dan ini kita sudah di atas kota Jeddah ini, dan pukul 8:10 kita tiba di Bandara King Abdul Aziz Terminal 1. Terminal 1 ini adalah terminal yang di dalamnya ada akuarium besar. Akan tetapi tidak semua pesawat yang landing di Terminal 1 ini. Khususnya kalau pesawat-pesawat dari Indonesia yang langsung ke Jeddah, ini biasanya ke terminal khusus umrah dan haji, bukan di terminal sini. Makanya ada beberapa VT yang kami lihat, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat adanya akuarium di bandara di Jeddah. Nah, kami meyakini bahwa mereka ini bukan landing di Terminal 1, akan tetapi di terminal khusus
haji dan umroh di terminal di bandara King Abdul Aziz ini. Jadi kami langsung menuju ke pemeriksaan imigrasi untuk memeriksa dokumen dan keabsahan untuk masuk ke negara Arab Saudi. Nah, kami akan membagikan biaya dari tiket-tiket yang kami pesan untuk sampai ke Jeddah. Tiket dari Bengkulu Jakarta untuk 2 orang 2.379.600. Kemudian tiket dari Jakarta ke Kuala Lumpur 2.763.845. Kemudian tiket dari Kuala Lumpur menuju Jeddah untuk 2 orang itu 10.014.200, sehingga total dari tiket untuk sampai ke Jeddah, tiket pergi ini sebesar 15.157.645 rupiah. Itu guys, tiket dari Bengkulu sampai ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Walaupun memang banyak pilihan tiket baik dari Kuala Lumpur maupun dari Indonesia, tetapi semuanya diserahkan kepada masing-masing teman-teman yang pengennya naik maskapai apa, kemudian pilihan transitnya ini berbeda-beda juga kalau maskapainya berbeda, dan ada juga yang lebih murah juga ada seperti maskapai Indigo, maskapai India ini lagi promo dan murah juga, tetapi transitnya di Mumbai, India. Nah, semuanya diserahkan pada teman-teman mau ambil tiket yang mana. Oke, sampai di sini dulu, lanjut ke part 2. Simak terus perjalanan kami.